Dulu ketika saya baru mendengar bahwa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat itu dianjurkan, itu saya terus terang menjadi orang yang penasaran. Penasarannya gimana? Karena saya tidak pernah mendengar itu. Apakah betul memang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat itu memang disunahkan atau ada keutamaannya? Karena penasaran, akhirnya saya mencoba membuka beberapa kitab tafsir, lalu kemudian membaca. Kalau dalam bahasa sekarang mungkin googling, nyari di Google, itu akan ketemu semua. Ternyata memang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat itu memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Amin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur bisa menjalankan kewajiban kita, menjalankan sesuatu yang memberikan kenikmatan bagi hidup kita, yaitu bisa sholat berjamaah di Masjid Darussalam ini, lalu kemudian kita bisa melanjutkannya dengan taklim, belajar mengkaji ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah dengan bersama-sama. Kita bersyukur tentu saja karena bisa menggunakan nikmat Allah itu, dan insya Allah sesuai dengan kehendak Allah, yaitu dengan berbagai macam kebaikan yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Untuk bisa menjadi orang yang bersyukur, Nabi Sulaiman alaihissalam itu meminta kepada Allah supaya diberi inspirasi agar beliau senantiasa bisa terus bersyukur. Inspirasi, ilham, itulah yang kemudian kita menjadi orang yang bersyukur. Ketika melihat semut yang bisa berbicara, ketika bisa mendengarkan bagaimana bahasa semut, perkataan semut, maka kemudian Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Itu tandanya bahwa berikan aku inspirasi ya Allah untuk senantiasa bisa bersyukur kepadamu. Kita yang hidup di dunia dengan berbagai banyak orang itu bisa menjadi orang yang bersyukur ketika kita bisa melihat orang-orang yang mungkin diberi ujian sakit oleh kita. Saya kira dalam keseharian kita sering melihat orang yang sakit, orang yang kekurangan ini dan itu. Maka itulah kemudian menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan Allah menjadi orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, saya ingin melanjutkan kajian Al-Kahfi kita. Kalau pada bulan yang lalu kita baru sampai di asbabun nuzulnya,
yang dengan insya Allah kita kemudian kita bisa memahami bagaimana insya Allah itu. Maka pada pagi hari ini kita akan melanjutkan dengan kandungan keutamaan surat Al-Kahfi. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, dulu ketika saya baru mendengar bahwa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat itu dianjurkan, itu saya terus terang menjadi orang yang penasaran. Penasarannya gimana? Karena saya tidak pernah mendengar itu. Apakah betul memang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat itu memang disunahkan atau ada keutamaannya? Karena penasaran, akhirnya saya mencoba membuka beberapa kitab tafsir, lalu kemudian membaca, kalau dalam bahasa sekarang mungkin googling, nyari di Google, itu akan ketemu semua. Ternyata memang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat itu memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Dari mana titik perbedaannya? Titik perbedaannya adalah terkait dengan kesahihan dan kedhaifan hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat itu. Jadi jangan kemudian bahwa ketika ada orang yang tidak setuju atau tidak mengakui dengan tidak ada itu keutamaan, tidak ada perintah, tidak ada sunnah membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, itu tidak usah kemudian dalam bahasa Madurnya kemudian kita marangak, tidak usah. Tetapi cukup sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jangankan sampai di situ, saya dulu ketika mahasiswa juga, itu ada salah seorang teman mahasiswa tafsir hadis, itu ketika setelah Ramadan, itu menunjukkan bahwa hadis yang puasa tambahan 6 hari setelah bulan Ramadan itu, di bulan Syawal itu adalah hadis dhaif. Ada yang mengatakan begitu. Dari mana takhrijnya? Kemudian dia menunjukkan itu. Tetapi ada juga yang kemudian lebih banyak yang bahwa itu adalah hadis sahih. Nah, ini salah satunya. Jadi perbedaan-perbedaan inilah yang muncul di antara kita. Saya tidak usah jauh-jauh misalnya di Indonesia terkait dengan surat Al-Kahfi. Muhammadiyah itu sepengetahuan saya tidak pernah mengeluarkan fatwa tentang membaca surat Al-Kahfi ini. Bahkan Persis mungkin ada yang anggota Persis di sini. Ormas Persis, Persatuan Islam yang didirikan oleh Hasan itu ditulis oleh Ustadz Denny Solehuddin, itu adalah ketua bidang garapan pengembangan dakwah dan kajian Islam, pengurus pusat Persatuan Islam atau Persis, itu mengatakan bahwa tidak ada tuntunan membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, itu tidak ada keutamaannya. Dari mana? Karena berdasarkan hadis-hadis itu. Kemudian dia mentakhrij hadis semuanya itu. Ditakhrij semua bahwa ini dan seterusnya. Inilah seluk-beluk atau luar biasa perbedaan dalam membaca surat Al-Kahfi. Saya tidak ingin kemudian bahwa saya sudah biasa membaca surat Al-Kahfi. Kita hanya ingin satu cuman, perbedaan antara ittiba Rasul dan taklid. Kalau taklid itu hanya norok buntik saja, kata orang Madura, ikut-ikutan saja. Oh, sekarang banyak orang baca surat Al-Kahfi, saya mau baca surat Al-Kahfi juga lah. Tapi kan nggak tahu ceritanya, kenapa? Itu namanya taklid. Taklid itu menjalankan suatu perintah, menjalankan agama tanpa tahu dalil-dalil yang sesungguhnya. Mendengar dalilnya, hadisnya saja tidak, tapi sudah mengikuti. Kalau dalam bahasa pesantren itu ada istilah trust. Tetapi kalau di kalangan kita, di pondok pesantren saya, di Muhammadiyah, itu harus tahu dalilnya, ditunjukkan. Oh, ini loh hadisnya, oh ini loh dasarnya, minimal ini loh pendapat ulama ini dan itu, minimal itu. Jadi
taklid tanpanya kita yang ingin kita lakukan adalah ittiba' Rasul. Ittiba' Rasul itu mengikuti menjalankan suatu perintah agama berdasarkan setelah mengetahui dalil-dalil naklinya itu. Tahu hadisnya, tahu Al-Qur'annya, tahu dasarnya, itu baru namanya ittiba' Rasul. Nah, kita ingin apa yang kita lakukan setiap keseharian dengan penjalanan agama itu berdasarkan ittiba' Rasul. Jadi meskipun misalnya persis nanti ada siapa lagi kemudian tidak setuju dengan membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, itu memang berbeda. Di Muhammadiyah tidak ada, tetapi di kalangan Muhammadiyah di bawah hampir semua juga banyak yang menjalankan ini. Ada yang tidak menjalankan karena memang tidak mengetahuinya, kan bisa jadi kayak begitu. Nah, jadi kendati demikian, ada beberapa ulama saya kira yang boleh, kalau boleh saya sebut, itu seperti Syekh Nasruddin Al-Albani, itu juga tidak mendhaifkan semua dan tidak mensahihkan semua hadis-hadis tentang keutamaan surat Al-Kahfi atau membacanya di malam Jumat itu. Lalu kemudian Imam An-Nasai, Imam Al-Hakim itu adalah termasuk pengarang kitab Kutubus Sittah yang sering kita menjadi dasar hadis-hadis itu. Lalu ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, lalu ada juga Imam Syafi'i juga membenarkan atau mensahihkan hadis-hadis tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi itu. Jadi sekali lagi, inilah saya kira yang akan kita bahas ke depan, bagaimana sih kandungan dan keutamaan surat Al-Kahfi itu. Surat Al-Kahfi itu berisi tentang kisah Ashabul Kahfi, tetapi tidak semuanya bercerita tentang Ashabul Kahfi. Ada kisah yang lain juga. Surat Al-Kahfi berada di tengah-tengah Al-Quran. Jadi kalau bisa dikatakan itu sebagai jantungnya Al-Quran, begitu katanya. Karena di antara juz 14, juz 15 dan juz 16, kata-kata tertengah dalam Al-Quran juga berada di dalam Al-Kahfi. Waliyatalattaf, surat Al-Kahfi ayat 19. Itu adalah kata-kata paling tengah di dalam Al-Quran yang sering kita baca itu. Jadi kalau namanya jantung itu ada di tengah-tengah. Sama ketika kita mengatakan ada jantung kota. Jantung kota itu kan berarti di tengah-tengah kota, itu namanya jantung kota. Jadi ada yang mengatakan begitu, bahwa Al-Kahfi itu adalah sebagai jantungnya Al-Quran gitu. Tetapi ini tentu saja juga akan terdapat perbedaan. Nah, surat Al-Kahfi ini termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Surat Al-Kahfi terdiri dari 110 ayat dan berada pada surat yang ke-18 dalam Al-Quran. Jadi ini beberapa kandungannya. Nah, surat Al-Kahfi selain bercerita tentang Ashabul Kahfi, juga bercerita tentang Ya'juj dan Ma'juj. Di dalamnya juga bercerita tentang bagaimana kisah Nabi Musa bersama Nabi Khidir, meskipun Al-Quran juga tidak pernah menyebut Nabi Khidir dengan namanya, itu tidak pernah. Dengan kisah yang nyelenehnya itu, tetapi penuh hikmah luar biasa. Di dalamnya, di dalam surat Al-Kahfi, kita juga bisa membaca kisah bagaimana dua pemilik kebun, yaitu kisah tentang pemilik kebun orang yang beriman tetapi yang dia miliki cuma sedikit, sementara ada pemilik kebun yang sedikit mengkufuri nikmat Allah, merasa sombong dengan kepemilikan dengan kebun itu, lalu kemudian diingatkan oleh temannya yang lainnya itu. Di dalam surat Al-Kahfi juga diceritakan bagaimana Dzulqarnain, bagaimana penjelajahan Dzulqarnain terhadap dunia ini, lalu kemudian bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, nanti semuanya ini akan kita mencoba mengkaji satu persatu agar kita menjadi mengetahuinya. Nah, Al-Kahfi itu artinya gua, tetapi Al-Kahfi itu berbeda dengan Al-Ghar. Al-Ghar itu disebut dalam Al-Quran itu di dalam surat At-Taubah.
terkait dengan kisah Rasulullah bersama Abu Bakar ketika hendak melarikan atau berangkat atau hijrah ke Madinah. Itu ada Al-Ghar. Perbedaannya gimana antara Al-Kahfi dan Al-Ghar? Nanti biar kita akan membahas pada pertemuan berikutnya. Nah, beberapa keutamaan surat Al-Kahfi dan sebagaimana beberapa hadis yang akan saya bacakan. Jadi kalau misalnya kita mendengar hadisnya itu mendengar, tidak usah hafal, tidak usah. Cukup mendengar saja itu sudah berarti kita sudah mengetahui. Tetapi terkait kemudian nanti ada perbedaan, ada itu urusan lain. Keutamaan pertama adalah bahwa orang yang membaca surat Al-Kahfi itu akan mendapat cahaya dari Allah. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, kata Rasulullah ini, adha'a lahu minan nur, maka akan memancarlah cahaya baginya ma bainahu wa bainal jum'atain, yaitu sejak mulai dia membacanya sampai pada Jumat berikutnya. Jadi jangan dibayangkan bahwa kemudian orang yang membaca surat Al-Kahfi itu bercahaya seperti cahayanya wajah kita, terus kemudian wajah kita menjadi glowing begitu, seperti zaman-zaman sekarang. Tidak begitu kemudian, tetapi cahaya itu adalah cahaya petunjuk yang diberikan Allah kepada kita. Saya bisa memberikan gambaran begini. Jadi mata kita itu adalah mata yang bisa melihat karena bantuan cahaya. Coba kalau digelap gulita, tidak ada cahaya apapun, lampu tiba-tiba mati, kalau PLN mati itu, maka kita tidak bisa melihat apapun. Karena apa? Karena mata kita tidak ada bantuan cahaya. Maka seperti manusia itu berjalan di muka bumi ini, kalau seandainya tanpa cahaya petunjuk dari Allah, maka kita pun akan berjalannya pun sarombonan. Sarombonan itu seenaknya sendiri, karena kita tidak tahu jalan, tidak tahu petunjuk yang diberikan Allah. Nah, orang yang membaca surat Al-Kahfi sebagaimana hadis ini, maka dia akan, insya Allah akan diberikan petunjuk oleh Allah selama dari Jumat itu ke Jumat berikutnya. Jadi kalau sudah diberi petunjuk, tentu saja kemudian nanti hidup kita insya Allah akan lebih lurus sesuai dengan doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Jadi cahaya adalah dalam bentuk cahaya adalah cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait dengan hadis ini, Imam Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih. Meskipun hadis ini tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam An-Nasai juga mengemukakan hadis ini juga sama, hadis sahih. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tahrijul Adhkar, hadis ini mengatakan bahwa hadis ini hadis hasan, artinya masih bisa dijadikan hujjah, masih dijadikan untuk sebagai dasar untuk menjalankan suatu kebaikan. Begitu juga dengan Syekh Al-Albani juga mensahihkan sebagaimana dalam kitab Sahih Al-Jami'-nya. Jadi ini hadis keutamaan pertama, bahwa kita akan mendapatkan cahaya petunjuk dari Allah dengan ketika kita membaca surat Al-Kahfi itu. Jadi sekali lagi saya punya kisah bagaimana cahaya terkait dengan itu. Saya dulu Gus Dur itu tidak bisa melihat, tetapi suatu saat pernah dibawa ke dokter, diberi pengobatan lalu bisa melihat. Ada salah seorang termasuk dia orang dekatnya Gus Dur itu bercerita begini. Gus Dur itu dulu ketika waktu tidak bisa melihat, katanya dia, mata batinnya itu luar biasa tajam. Mata batinnya. Jadi dia kalau melihat sesuatu itu dia bisa memprediksikan kadang-kadang begitu. Jadi mata hatinya tajam. Tetapi ketika sudah bisa melihat, ternyata cara pandangnya sudah beda lagi. Nah, ini terkait dengan mata batin kita. Jadi mata hati kita kalau sudah diberi cahaya, insya Allah juga akan mendapatkan petunjuk dari Allah.
Jadi sekali lagi tidak berarti bahwa kemudian kita dengan memejamkan mata terus kemudian petunjuk Allah lebih banyak, bukan. Tetapi bagaimana mata hati kita itu diberi cahaya, lalu kita mendapat petunjuk dari Allah sehingga hati kita menjalankan kehidupan keseharian dalam waktu 1 minggu itu lebih lurus dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama. Yang kedua adalah bahwa bacaan surat Al-Kahfi akan menjadi cahaya di hari kiamat. Imam Al-Baihaqi mengatakan, yang diriwayatkan pula oleh Yahya Ibnu Katsir dari Syu'bah dari Abu Hasyim, Rasulullah bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi kama anzalta kanat lahu nuron yaumal qiyamah." Jadi barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi sebagaimana ia diturunkan, maka surat Al-Kahfi akan menjadi cahaya baginya kelak di hari kiamat nanti. Jadi tentu saja bukan hanya surat Al-Kahfi tentu saja, tetapi ayat-ayat yang lain juga akan menjadi cahaya kita di hari kiamat nanti. Dan yang ketiga adalah bahwa orang yang rutin membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, maka ia akan mendapatkan cahaya kebaikan. Jadi ada cahaya kebaikan, ada cahaya petunjuk dari Allah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jum'ah, adha'a lahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil atiq." Jadi barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, ia akan diterangi dengan sinar di antara ia dan Ka'bahnya, dengan Ka'bahnya. Jadi ada ketersambungan cahaya dalam hati antara dia dengan Ka'bah itu. Di dalam riwayat lain disebutkan, "Man qara'a awwala suratil kahfi wa akhiriha kanat lahu nuran min qadamihi ila ra'sihi wa man qara'ahu kullaha kanat lahu nuran ma baina sama'i wal ard." Tetapi ini juga ada yang mengatakan hadis yang kedua yang saya baca ini adalah hadis kurang dhaif. Tetapi Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa ini disahihkan. Jadi artinya begini, bahwa seseorang yang membaca surat Al-Kahfi itu akan muncul dari cahayanya, dari dia sampai akan tersambung sampai ke Baitul Atiq atau ke Ka'bah nanti. Artinya bahwa kemudian hati kita itu akan terpautkan terus menerus dengan Ka'bah. Bagaimana perasaan orang yang barusan umroh atau orang barusan haji? Itu adalah bagaimana menyambungkan hati kita itu dengan Ka'bah. Jangan kemudian kita artikan bahwa Ka'bah itu secara fisik, tidak demikian. Mungkin itu hanya menjadi bayangan, gambaran, penyambung saja. Oh iya, hati saya begitu dekat dengan Allah. Ketika kita salat, kita menghadap Ka'bah. Kiblatnya yang menghadap kiblat, dan kiblat itu adalah Ka'bah itu yang dibangun sejak zaman Nabi Adam sampai yang sekarang masih ada. Jadi tidak kemudian bahwa kita itu menyembah Ka'bah, bukan, tetapi itu adalah arah kiblat untuk kita sampai ketika kita beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita kemudian habis naik haji atau habis umroh, kemudian kita terpaut hati kita, Ka'bah itu ada di dalam hati kita, itu artinya bahwa kita itu begitu dekat dengan Allah. Kita ingat dengan Allah terus. Kita ingat selalu bagaimana untuk ingin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau waktu kecil saya dulu sering mendengar orang-orang tua itu begini, datang ke kiai di hari Jumat, lalu dikatakan, "Kemana kiainya?" Kiainya tidak ada. Kemana? Lagi ke Mekah, sholat Jumat di Masjidil Haram katanya. Itu dulu sering saya dengar kayak begitu. Kiainya, oh kiai itu kalau Jumatan ke Masjidil Haram, langsung ke Mekah katanya. Kan luar biasa. Dalam waktu tidak sampai beberapa jam, beberapa hari dia sudah sampai di Mekah, lalu kemudian sorenya datang lagi ke rumahnya kembali. Saya mengartikan bahwa kalau kiai itu mengatakan biasanya itu adalah banyak hal-hal yang misalnya kiasan atau majasi
yang kadang-kadang kita sendiri tidak mengetahuinya. Jadi ketika kita mengatakan seandainya ada kiamat, itu artinya bahwa pada hari Jumat itu dia mempertautkan hatinya penuh ke Masjidil Haram sana dengan Ka'bah itu. Sama dengan ketika membaca, bisa jadi pernyataan itu, kiasan itu muncul dari hadis terkait dengan membaca surat Al-Kahfi ini, yaitu hatinya akan terpautkan dengan Ka'bah sehingga dia menjadi dekat dengan Allah. Tetapi karena itu kadang-kadang orang awam tidak bisa memahami sampai ke sana, maka kemudian saya Jumatan di Ka'bah saja. Jadi inilah saja beberapa pengertian, sekedar gambaran terhadap beberapa hadis yang kemudian kita baca. Tentu saja ini menjadi keutamaan kita ketika membaca surat Al-Kahfi itu. Di dalam yang lain, di keutamaan yang lain adalah yang keempat, yang terakhir adalah seseorang yang membaca surat Al-Kahfi akan dipelihara dari fitnah Dajjal. Sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, man hafidha asyra ayatin min awwali suratil kahfi usima min fitnati Dajjal. Jadi barang siapa yang membaca, menghafal 100 ayat dari awal surat Al-Kahfi, maka ia akan dijaga dari fitnah Dajjal. Tetapi bukan hanya tidak hanya 100 ayat di dalam riwayat yang lain, tetapi membaca surat Al-Kahfi maka ia akan diselamatkan atau dihindarkan dari fitnah Dajjal. Kalau dari ciri-cirinya, kalau dari tanda-tandanya, sebagaimana Profesor Quraish Shihab itu mengatakan sepertinya wallahu a'lam, kita dalam hitungan rasional, dalam hitungan tanda-tanda datangnya hari kiamat, kayaknya kita ini mungkin masih belum akan menemui Dajjal yang besar itu. Tetapi kalau Dajjal kecil itu mungkin kita sudah banyak menemuinya. Jadi kalau Dajjalnya mungkin kita tidak, yang bermata satu dan seterusnya, kita masih tidak akan menangi sampai ke sana kayaknya. Tetapi setidaknya ini adalah sebagai tanda bahwa orang yang membaca surat Al-Kahfi insya Allah akan dihindarkan dari fitnah Dajjal. Kita juga sering membaca doa ini ketika kita selesai membaca tahiyat akhir. Jadi kalau sudah tahiyat akhir, kita berdoa kepada Allah, pertama dari siksa neraka jahanam, berlindung dari siksa kubur, berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian, lalu kita juga berlindung dari fitnah Masihid Dajjal. Jadi salah satu di antara yang lain untuk melindungi, perisai bagi kita adalah dengan membaca surat Al-Kahfi ini. Jadi menarik apa yang pernah disampaikan oleh Imam As-Syafi'i dalam kitab Balaghana anna man qara'a surat Al-Kahfi wuqiya fitnatud Dajjal. Jadi kata Imam Syafi'i, telah sampai petunjuk kepadaku, kata Imam Syafi'i, man qara'a surat Al-Kahfi wuqiya fitnatud Dajjal. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka ia akan dihindarkan dari fitnah Dajjal. Wa uhibbu kathratas shalah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli halin. Jadi kata Imam As-Syafi'i, saya sangat menyukai sekali untuk selalu membaca salawat Nabi di dalam setiap kesempatan. Wa ana fi yaumil jum'ah wa lailatiha asyaddu istihbaban. Jadi kata Imam Syafi'i, pada hari Jumat, dan saya ketika pada hari Jumat itu serta malamnya lebih ditekankan lagi dengan melakukannya, yaitu dengan membaca sholawat itu. Tetapi dengan wa uhibbu qira'atal kahfi lailatal jum'ah wa yaumaha. Dan jadi Imam Syafi'i itu juga sangat menyenangi untuk membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat dan pada hari Jumatnya juga. Lima ja'a fiha, sebagaimana hal itu diturunkannya perintah itu kepada tentang bacaan itu. Jadi sekali lagi ini adalah beberapa keutamaan surat Al-Kahfi. Ada memang ada hadis-hadis yang nyeleneh-nyeleneh
yang kemudian yang dhaif yang berkaitan dengan bacaan surat Al-Kahfi itu. Tetapi kalau untuk membacanya secara tidak memungkinkan, mungkin kita akan menyambungnya pada Jumat berikutnya untuk mengkaji tentang surat Al-Kahfi. Insya Allah pada Jumat berikutnya kita akan memasuk pada surat Al-Kahfi ayat 1. Semoga Allah senantiasa memberikan kesempatan kita untuk menjalankan kebaikan, untuk menjalani hidup ini penuh berkah dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.